Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rio Habudin di video laporan pembelajaran atau learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM pada pertemuan ke-12 kemarin, yang dipandu oleh kelompok 1, di mana kelompok 1 ini membawakan materi pembahasan tentang konsep anatomi artikel dan berita. Oke, langsung aja ke definisi artikel dulu nih. Artikel merupakan tulisan yang memuat informasi mendetail tentang suatu topik atau isu tertentu, seringkali dengan pendekatan mendalam dan eksplanasi yang komprehensif. Adapun daripada struktur atau anatomi artikel, diantaranya yang pertama ada judul. Biasanya judul ini paling bagian yang paling banyak dibaca, makanya ketika kita membuat judul, kita harus membuatnya semenarik mungkin untuk memikat perhatian si pembaca. Terus yang kedua ada nama penulis. Nama penulis ini dibuat agar untuk informasi tentang siapa yang memiliki hak cipta terkait tulisan ini. Terus yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Selanjutnya ada yang keempat, ada kata kunci. Kata kunci ini atau kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel. Mempunyai makna yang khas dan jelas. Ketika kita membuat kata kuncinya itu harus mempunyai makna yang khas dan jelas agar mudah ditelusuri. Terus yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah, disertai sumber acuan, atau data dan referensi. Selanjutnya ada landasan teoritis atau empiris, yang berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian dan adopsi modifikasi model penelitian. Selanjutnya ada metodologi. Di dalam metodologi ini yang berisi uraian terperinci tentang prosedur penelitian dan sumber data jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif, spesifikasi, model, keterangan, bagaimana data dianalisis, adopsi dan modifikasi metode atau tulisan sumbernya. Terus selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Biasanya di dalam hasil dan pembahasan ini berisi uraian mengenai hasil atau analisis pembahasan yang merupakan bagian utama dari artikel ilmiah. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, yang mana di dalam kesimpulan dan saran ini berisikan bukan kopas dari pembahasan, melainkan pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atau pertanyaan penelitian berupa deskriptif. Terus selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini harus lengkap sesuai rujukan dalam teks dan tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Sedangkan struktur daripada berita atau anatomi berita diantaranya yang pertama ada headline. Headline ini adalah bagian pertama yang dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian. Headline yang menarik dan informatif dapat membantu menarik pembaca ke dalam artikel yang kita buat. Terus ada subheadline. Subheadline ini adalah bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik artikel atau berita. Terus yang ketiga ada body. Body ini adalah body artikel atau berita adalah tempat di mana informasi utama disampaikan. Selanjutnya ada conclusion, adalah bagian terakhir dari artikel atau berita dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan poin-poin utama atau memberikan pemikiran akhir. Terus adapun mereka membahas tentang
elemen kunci yang dapat mempengaruhi minat perhatian dan keterlibatan pembaca. Di antaranya untuk mempengaruhi minat perhatian dan keterlibatan pembaca, yang pertama gaya penulisan artikel atau berita. Gaya penulisan artikel dan berita dapat memainkan peran penting dalam menarik pembaca. Gaya yang jelas, ringkas, dan menarik dapat membantu mempertahankan minat pembaca. Sementara gaya yang kaku atau membosankan dapat membuat pembaca kehilangan minat membaca. Yang kedua ada bahasa. Tadi gaya penulisan, sekarang bahasa. Bahasa yang digunakan dalam artikel atau berita dapat mempengaruhi minat perhatian dan keterlibatan pembaca. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dapat membantu mempertahankan minat pembaca. Terus yang ketiga ada visual. Visual ini seperti foto, grafik, dan tabel dapat membantu mempertahankan minat pembaca dan memberikan informasi tambahan yang dapat membantu pembaca memahami terkait topik yang kita buat. Selanjutnya ada panjang. Panjang artikel atau berita juga dapat mempengaruhi minat perhatian dan keterlibatan pembaca. Artikel atau berita yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan minat. Sementara artikel atau berita yang terlalu pendek dapat membuat pembacanya merasa kurang memuaskan untuk membaca artikel atau berita yang kita buat. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan artikel dan berita. Yang pertama adalah riset. Terlebih dahulu kita harus riset, di mana di dalam riset ini ada penelitian survei, terus penelitian eksperimen, terus penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada yang kedua penulisan. Penulisan ini salah satu proses yang paling penting untuk menarik konsumen di dalam berita dan artikel di dalam suatu penulisan teks. Yang pertama di dalam penulisan ini judul yang menarik tadi yang dibahas. Penulisan judul sangat berpengaruh karena bisa membuat penasaran dan menggugah pembaca untuk mengetahui isi berita atau artikel lebih lanjutnya. Yang kedua terkait penulisan adalah gaya penulisan. Kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari kalimat atau kata-kata yang rumit dan bertele-tele. Terus yang ketiga terkait penulisan adalah gunakan fakta dan data. Fakta dan data yang relevan akan menaikkan kredibilitas, kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Terus yang terakhir daripada proses pembuatan artikel adalah menyunting. Dan selanjutnya adalah yang ketiga dari proses pembuatan berita dan artikel adalah menyunting, di mana menyunting ini mempunyai makna proses pembuatan berita dan artikel, menyiapkan naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian isi dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, serta struktur kalimat. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya serap di pertemuan ke-12 kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.